Hey, 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 welcome back to Soul, yang artinya adalah Speak Out Your Love. Asik. Hey, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar hal-hal yang seru dan juga tentu buat remaja-remaja di Indonesia. This is your lovely house. Welcome back. It's me, Ivan Lee yang tidak terkabul. Namaku Ivan tidak terkabul. Jelek banget dong. Wow, senang sekali dan hari ini sudah kedatangan bintang tamu. Hai Pet. Hai. Ya ampun. Tunggu. Aduh, tolong dong ini. Melihat awan, oh sungguh menawan. Cakep. Kukira kawan, oh ternyata lawan. Aduh. Enggak. Ini bukan, saya sedang tidak berposisi, tapi ini adalah sebuah ide. Sepertinya enak kalau ada co-host gitu ya. Bisa dipikirkan loh. Pak Direktur mungkin bisa dipikirkan kalau perlu co-host gitu ya, bisa biar lebih semangat. Anda bisa ya tahu bos lewat langsung ngomong kayak gitu. Ya tapi saya dukung lah ya, tepuk tangan buat kamu. Aduh, saya kembalikan ke orangnya. Tema kita hari ini adalah seputar peronlinean. Seperti kita tahu, makanan pesan online, transportasi pesan online. Sampai kamu chat gebetan tapi tidak dibalas meskipun dia sedang online. Oh, tapi bukan itu yang kita mau bahas. Kita akan bahas sebuah tema yang menarik dan lagi marak sekarang, yaitu judi online. Oh. Judi! Ya, kalau kata Bang Roman seperti itu. Oke, seperti biasa, jadi mari kita berikan apresiasi dan sambutan yang begitu meriah. Yang pertama, kita mulai dari yang paling cantik di antara kita, Faye. Dan sebagai seorang penyanyi yang hits dan sempat viral beberapa hari yang lalu, lagi viral banget, kita belum mendengarkan suaranya. Jadi gimana kalau kita challenge seorang Faye untuk melakukan sebuah nyanyian untuk membuktikan kalau you are a singer. You are a singer challenge. Nah, ini kan lagi happening banget kan? Ini yang lagi viral. I'm working late cause I'm a singer. Oh, he looks so cute wrapped around my finger. Udah. Wow. Kukira roller coaster hanya ada di Dufan, ternyata dari suara pun juga itu gue. Coba sekarang itu gimana bagian situnya? Yang mana yang turunnya? Wrapped around my finger. Kita mau tes. Tadi ada host di sini yang soal-soal opening pakai nyanyi. Amo, tunjukkan pesonamu. Udahlah, please. Lebih ke horror. Yuk lanjut yuk ke pertanyaan berikut. Jadi gitu doang. Langsung down. Siapin lagu untuk menggeser saya doang jadi. Amandel gua langsung minder gitu ke belakang dia. Langsung lari ke pankreas dia ke bawah gitu. Dengar suaranya dia. Gila. Yes, tapi menarik nih Anyway Faye ya, yang kemarin memang sempat viral karena memang wah bagaimana roller coaster dalam pita suaranya itu. Dan kamu baru launching sebuah lagu baru. Yes. Judulnya Masa Lalu. Kenapa sih? Ada apa Masa sih? lalu. Biarlah masa lalu. Sebenarnya di lagunya itu tentang cinta-cintaan. Oh. Cuma ya bisa dilihatin ke berbagai aspek lah. Jadi ceritanya tentang seseorang yang udah dia udah tahu apa yang dia mau dan dia memutuskan untuk move on gitu dari Kamu jangan gamon. jangan gamon ya, nggak boleh gagal move on. Iya. Oke, dan pastinya kalau bukan aku lihat kontennya, jangan lupa ya jadikan lagu ini di konten TikTok kamu, gitu kan? Betul, jangan pakai sound TikToknya. Oke, Faye, welcome to Soul. Keren. Ya kebetulan hari ini kita bintang tamunya dua aja ya. Satu memang dari wanita, satu dari hamba Tuhan aja gitu ya. Kan saya co-hostnya. Kita tukar tempat duduk gimana? Ini serius deh. Ini kalau sama senior nih goceknya bisa aja semua ya. Bukan ini gimana Bu? Ajak lagi Bu. Ajak lagi ya. Ini mau tanda salaman dulu nih. Ini paling bisa nih serius nih. Nggak ada skrip yang begini-begini. Kita sambutin dia Kak Amo. Terima kasih Kak Amo sudah datang kembali di Soul.
Dan akhirnya, Pastor Ferry Felani, seorang gembala di Citygate Indonesia, GBI. Oke, sekarang tepuk tangan untuk Pastor Ferry. Kamu dan juga Faye, terima kasih sudah bergabung. Hari ini kita akan bahas tentang judi online. Tapi sebelumnya kita pastikan dulu nggak ada yang judi online di sini kan ya? Tidak ya? Tidak. Oh enggak lah. Enggak ya? Ada sebuah data nih teman-teman yang memang aku pengen tunjukkan dan ini lagi-lagi data yang sangat membagongkan, membuat kita kaget. Jadi ada data dari PPATK. Jadi dalam negara ini ada transaksi keuangan yang mencurigakan dan disinyalir ini berasal dari transaksi judi online. Kira-kira tahu nominalnya berapa? Nominalnya adalah 600 triliun pada kuartal pertama. Ini baru kuartal pertama 2024. Wow. 600 triliun ini lebih heboh daripada kemarin gosip artis itu ya. Berapa triliun itu ya. Ini lebih besar lagi. Dan angka ini setara 20% dari APBN Indonesia. Wow. Dan sebanyak 80% dari 2,37 juta masyarakat yang bermain judi online melakukan transaksi rata-rata 100.000. Jadi mungkin ya dimulai dari kecil-kecil dulu ya. Dan yang bikin miris, data menunjukkan kalau 500.000 diantaranya merupakan anak-anak. Ini yang memang membuat kita sebenarnya sangat miris ya. Ini sebuah data yang memang kita bisa pertanggungjawabkan dan kita bisa lihat fenomenanya seperti ini. Dan kita akan kupas tuntas hal itu di episode kali ini. Untuk itu mari kita buka dengan menyaksikan sebuah film singkat tentang pergumulan seorang remaja yang memang terlibat judi online. Selamat menyaksikan. Ya, ini baru nih, mantap nih. Ih, Papa main apaan tuh? Kayaknya seru banget. Lihat ah. Ya. Ngapain sih deket-deket? Udah saya tuh. Saya lagi sibuk lagi nyari duit nih. Ganggu aja. Siapa sih? Ganggu aja, orang lagi kalah juga. Siapa sih? Yes. Seru nih kayaknya dimain. Ya nggak dapet. Ih, nggak dapet lagi. Aduh, gimana ya? 5 juta! Thank you, Gatot Kaca 66! Buat lu semua yang mau depo, langsung ke Gatot Kaca 66. Linknya ada di bio gua guys. Langsung gaskan depo WD sekarang juga. Cepetan ya guys. Dapat banyak. Nah, coba aku pengen download, kayaknya seru deh ini. Nah, ini mah gampang. Tadi dapet ya. Wih, dapet banyak. Coba sekali lagi. Wah, anak mama pinter banget. Juara 1 loh. Mama bangga banget sama kamu, nak. Pesan mama harus tetap rajin belajar ya. Biar nanti kalau udah dewasa, sudah kerja, kamu bisa nyenengin mama. Jangankan nanti sukses, Mah. Sekarang pun Timothy bisa nyenengin Mama. Oh ya? Wah, apa ini? Ini dia, Timothy beliin kue favorit Mama. Ya ampun, Timothy. Ini kan mahal loh, sayang. Kamu dapat uang dari mana? Tenang aja, Mah. Timothy beli kue ini pakai uang tabungan Timothy dari hasil jualan alat-alat tulis di sekolah. Makasih banyak ya, sayang ya. Mama seneng banget. Sekali lagi makasih sudah senengin Mama. Iya, Mah. Yaudah, Timothy naik dulu ya, Mah. Iya. Istirahat ya. Iya, mau ganti baju. Iya. Timothy, ada temennya tuh.
Iya mas, suruh naik aja. Iya Nya, pasti nanti aku beliin kok iPhone-nya. Iya, buat kado ulang tahun kamu kan? Bener ya? Kamu udah janji lo beliin aku iPhone. Kamu tahu kan handphone aku sekarang udah rusak? Iya, aku tahu kok. Aku janji pasti nanti aku beliin iPhone-nya. Aku janji. Ya udah, aku matiin dulu ya teleponnya. Bye-bye sayang. Depo berapa lo? Kagak depo gua. Biasa, habis gacor tadi pagi. Maksudin lo? Ya kali, kagak lah. Kenapa sih Den? Kalah lagi. Ya gitulah. Nih, lo mainin dulu HP gue. Gue mau toilet dulu. Weh, gimana? Nih. Wih, ajaib emang. Gacor juga tangan lo. Kalau kayak gini gue bisa WD. Yaudah, gue mau cabut dulu. Denny. Denny kagak seru lu Denny. Halo Pak. Iya Pak. Kalau boleh saya minta tolong banget Pak. Apa boleh saya bayarnya nyicil utang-utang suami saya Pak? Oh, Karena saya juga lagi banyak keperluan Pak. Saya mohon. ninggalin utang. Pak, tolong kasih saya waktu Pak. 2 minggu ya Pak. 2 minggu. Saya pasti bayar Pak. Saya pasti bayar Pak. Tolong kasih saya waktu ya Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Nah ini fenomena yang menarik banget sih menurut aku ya. Memang kita tahu judi online itu konotasinya atau sebuah kegiatan yang kurang baik lah sebenarnya. Oke, kita langsung aja kalau gitu tanya bandar judinya langsung. Wah ini ketawa-ketawa mafia gini nih. Langsung nanya ke bandarnya. Maksudnya dulu pernah acting jadi bandar dong. Iya. Iya. Menurut Kak Amo, apa yang dilakukan ini kan mungkin niatnya bagus, tapi memang caranya salah. Iya. Tapi kira-kira kenapa? Apa yang membuat anak ini tuh sampai bisa masuk sih ke dalam quote-unquote perangkap ini? Apa yang membuat ini sebegitu menarik gitu loh? Ya, kalau saya bukan kebetulan juga saya biasa sharing juga tentang literasi digital gitu ya. Kita sering sharing-sharing itu dan sebenarnya hal-hal seperti ini terjadi karena apa? Karena pengaruh teknologi yang semakin maju gitu ya, segala sesuatu digital dan segala sesuatu itu begitu mudah didapatkan gitu sehingga akses itu tidak dibatasi sekarang. Akses itu tidak terbatas. Bahkan itu tadi karena kita lihat ya, anaknya jadi bisa melakukan itu karena orang tuanya juga sibuk dengan gadgetnya sendiri, sibuk dengan itu dan itu tadi anaknya malah menjadikan itu sebagai dilihat bapaknya melakukan itu ya ikut jadi teladan gitu dan akhirnya mungkin tadi sempat dibilang dia akhirnya dia berpikir dia melakukan itu untuk membahagiakan orang tuanya karena kan menurut satu artikel yang tidak pernah saya baca. Tunggu, menurut satu artikel yang tidak pernah saya baca, berarti nggak ada gitu. Nggak ada, iya. Tapi ada nanti mungkin pastor yang bisa lebih menjelaskan. Nah, baik itu kan tidak selalu benar. Ya kan, baik itu belum tentu benar. Nah, dia merasa bahwa dia melakukan itu kebaikan untuk orang tuanya dengan berjudi, dia ngikutin, oh bapak saya ini juga bikin kok ini hal yang baik, tapi itu kan bukan sesuatu yang benar gitu. Balik lagi dan menurut saya ya kebablasan itu akhirnya informasi dan segala macam dan ya mudah didapat kan ya sekarang kan punya handphone, punya ini dan segala macam apalagi dia mungkin ada tambahan kayak saya nggak tahu kalau tadi sih lihat videonya dia juga sambil jualan apa? Jual alat-alat tulis katanya mungkin ya ngakunya gitu ya. Mungkin dia dapat duit dari situ memang awalnya dia jual alat tulis dia pakai dan akhirnya
Karena kan judi online itu yang saya pahami, judi online itu adalah dia akan membuat, karena kan sistem ya, dia akan membuat orang yang main itu akan dibikin menang di awal. Oke. Itu udah pasti. Itu udah pasti. Udah fix. Mutlak hukumnya ya. Pasti kamu akan menang di Pernah main? Enggak, saya kebetulan TOT training hall itu ya, membahas tentang materinya gitu, membahas tentang materinya bukan judinya. Jadi sempat kita waktu sharing sama beberapa pegiat literasi digital itu, jadi sistemnya gitu. Dia akan bikin kita menang terus di awal sampai akhirnya kita merasa menang malu-malu, dan kan dari mungkin dari cuma 100.000 di luarnya, wah 10 juta kayaknya oke nih, wah begitu dia hajar mungkin dia pasang 100 juta, deng gitu hilang. Nah itu yang akhirnya dia ketagihan kan. Kalau udah kalah kan pasti wah minimal gue balik modal dulu deh gitu ya. Nah dikejar terus, nah sampai akhirnya ya belum tentu balik modal ya, balik kanan mungkin kanan, gerak dong ya. Bangkrut. Dan berarti topik mengenai judi online ini sudah dibahas di Siberkreasi. Sudah, dan ini menjadi salah satu konsen dari Kominfo, Kementerian Kominfo, salah satu yang target yang dikejar untuk memang topik utama itu selain cyberbullying, gitu ya, judi online salah satu target yang harus diselesaikan sama keamanan data, gitu. Teman-teman pasti bisa lihat, teman-teman bisa searching di websitenya Kominfo. Salah satu fokus utama yang perlu ditangani ini dan menjadi PR untuk kementerian berikutnya itu adalah judi online. Wow, seserius itu bener ya ternyata ya? Banget. Karena banyak yang terjadi di daerah-daerah. Itu daerah-daerah itu udah terjadi banget itu. Datanya banyak lah teman-teman bisa dapat itu. Di daerah-daerah itu banyak sekali orang-orang yang harus terjerumus utang dan segala macam itu. Dan itu tadi semua segmen ada, sampai anak-anak juga ada gitu. Masuk ya. Masuk. Karena dibuat menarik sekali loh tadi penampakannya kan, kayak main-main game biasa sebenarnya, tapi itu duit. Oke. Kalau ngomongin judi adalah untung-untungan, kali ini ada yang untung-untungan juga, tapi bukan judi. Apalagi kalau bukan kartu kejujuran. Seperti biasa kalian harus jujur, tapi ternyata bukan hanya truth. Di sini ada pilihan juga. Kalau Anda beruntung, Anda akan mendapatkan door. Nggak beruntung itu namanya. Maksudnya ya. Jadi karena dari evaluasi tim kemarin kita memang rapat sampai malam, sampai subuh, bilang ini kayak Amo nih kurang tantangan ya, bener ya. Jadi ya udah, kita akan main di sini. Tapi selain ada tradisi ini, aku juga punya tradisi baru di CGN. Jadi kalau misalnya ada anak magang baru, biasanya kita harus ajak main ke sini. Mari kita sambut Christina. Pernah nggak kamu ketahuan karena ngomong sendiri? Pernah nggak? Pernah sih. Waktu itu nggak nyadar ada teman di rumah, terus ada kaca di depan gitu. Terus ngampiri kaca, nyanyi apa ya waktu itu? Nyanyi apa? Nggak, lupa lah. Nyanyi terus ternyata teman di samping udah ketawa-ketawa gitu. Ya udah itu aja. Jadi kamu nyanyi-nyanyi, ngomong sendiri. Kenapa kamu emang suka ngomong sendiri atau kamu lagi manifesting gitu loh? Aku pasti bisa. Mungkin waktu itu lagi kerasukan kali ya. Maksudnya di sini termotivasi untuk lebih baik. Terima kasih Christina. Oke. Pilih satu lagi Christina. Berikutnya siapa? Faith coba. Aku. Aduh. Apa sih? Apa Faith? Ketawa bagi-bagi dong. Bagi-bagi. Ini kalau aku kayak gini dongo banget kelihatannya. Apa nih? Prinsipnya kan kalau cantik bebas ya, Bester ya. Bebas aja nggak apa-apa. Kayaknya si Der sih. Iya. Iklan sampo? Enggak. Bukan. Oh, bukan. Bentar ya, aku mirip Ralinsyah nggak sih? Iya. Aku Ralin Jia. Iya, bisa. Bukan Ralinsyah. Oke. Jadi Ralinsyah. Nebak juga nih. King Kong. Iya bener. Belum ditunjuk ya, sama yang jawab aja. Hamba Tuhan bisa ya. Gampang. Karena obvious banget kayak. Enggak Apalagi kalau gini nggak mungkin sesak napas kan. Aerobik, bisa juga dong aerobik dong. Sih, Jadi King Kong. Iya, King Kong. Apakah itu suatu gerakan yang aneh?
Enggak, cakep-cakep aja. Cakep aja. Enggak sih, tapi lebih kayak Enggak, soalnya dia mereka. Nggak mungkin. Coba dia begini-begini, mana mau dia begini-begini kan. Untung nggak tambah suara kayak Oh, harusnya begitu justru. Oke, itu dia Ralinsyahnya CGS. Ralinsyah ya? Iya. Oke, siap. Berikutnya siapa nih? Pak Pendeta. Pak Pendeta dulu. Pak Pendeta, udah kamu terakhir lah. Apa kebohongan paling aneh yang pernah kamu katakan untuk menghindari sesuatu? Nah, kayaknya yang aku inget ya, adalah lagi SD, mungkin kelas 5-an nih gitu. Aku tuh sakit perut di kelas. iya. Terus ya biasa kan, jadi buang angin kan. Tapi supaya ketahuan kita tuduh orang lain duluan. Alah. Itu kayaknya kebohongan paling aneh untuk menghindari sesuatu deh. Untung kerja jadi pendeta ya. Dari kecil suka anointing memang ya. Tunjuk. Terima. Oke, Terakhir dari aku berarti ya. Tebak ini apa? Coba itu kameranya kayaknya. Sini, tebak dulu. Oh, tebak dulu. Aku mantap. Bukan. Aku co-host. Aku baik. Sombongan. Sekali lagi. Gue pasti bisa. Bukan. I will do big things. Aku pasti bisa. Aku pemenang. Aku hebat. Gue maco banget. Aku kuat. I can. Nih, I can. Apa gimana? I can. Ikan. I can. Ya kan? Ya, I can. I can. Oke, benar. Iya kan? Kita tadi lagi bingung nih hewan. Ini kok kayaknya beda Kayak sendiri gitu. Kalimat kalau gua begini semangat banget gitu. Udah pasti ketahuan ikan kan. Oke, ikan apa yang paling diminati oleh rakyat Indonesia? Ikan kabul. Oke, baiklah, itu dia yang memecah ketegangan kita ya akan topik yang sebenarnya cukup serius ini. Tapi kita lanjutkan, kita kembali ke laptop. Kita mau lihat tadi kelanjutan ceritanya. Nasib anak yang tadi seperti apa setelah memang mengetahui sang ibu terlilit hutang. Akankah hutangnya bisa diselesaikan? Atau bagaimana akhirnya? Yuk kita saksikan sama-sama. Ini dia. Halo Vin. Oi, Do. Halo Gan. Halo Don. Apa kabar? Gue minjem duit dong Vin. 100.000. Lusa gue balikin. Iya, gue balikin 2 kali lipat. Wah. Oke. Thank you ya Vin. Mantap. Thank you Dok. Oke. Thank you Gani. Oke. Thank you Don. Saatnya. Yes. Naik. Tambahin lagi nih. Gue yakin kali ini naik. Oh, dia gedein beatnya dia ya. Wih. Wah, mantap. Yes. Halo, Vin. Udah gue transfer ya yang kemarin. Iya, yang 200.000. Oke, senang berbisnis dengan Anda, bro. Oke. Thank you ya, Vin. Halo, Renaldo. Udah masuk belum duitnya? Yang kemarin gue pinjem. Coba cek dulu. Halo, Gan? Halo? Ah, ya. Udah gue transfer ya. Yang kemarin gue pinjem. Iya, yang 200.000. Kan gue janji balikin 2 kali lipat. Nah, nggak bohong kan gue berarti kan? Oke, udah masuk ya. Oke, thank you Gani. Halo Vin. Gue pinjam 5 juta lagi sabi nggak kira-kira? Dok, halo Dok. Gue mau pinjam 5 juta bisa nggak? Wah. Halo Gani.
Lu masih buka pay later nggak, Gan? Gue mau pinjem nih, Gan, 5 juta. Iya, gue balikinnya 2 kali lipat kayak kemarin. Ih, nggak percayaan banget. Bisa gue balikin. Oi, Tim. Ayo Don, GC. RTP lagi tinggi nih. Iya, sabar. Gue kalah, Weh, santai aja kali, bro. Walaupun RTP-nya tinggi, tapi kan sistem tetap mereka yang ngatur. Emang lu masukin berapa, Tim? 40 juta, Don. Udah gila ya lu? Duit dari mana, Tim? Gue minjem sama teman-teman yang lain. Don, bantuin gue, Don. Enggak, Tim. Kali ini gue nggak ikut-ikutan. Sorry ya. Don. Don, bantuin gue, Don. Balikin duit gua. Dasar maling lu ya. Apa-apaan nelfon buat bilang nggak bisa bayar utang. Udah gila lu ya. Nggak ada. Balikin duit gua sekarang. Sekarang lu pilih, Tim. Antara penjara atau lu bayar utang-utang lu yang udah lu janjiin itu. Aduh. Cari siapa ya, Mas? Mana Timothy? Timothy dari pagi keluar. Dia punya hutang ke saya 10 juta buat bayar judi online. Mana dia? Hutang 10 juta judi online. Saya betul-betul nggak tahu, Mas. Anak saya ada di mana? Pokoknya kalau dia nggak bayar malam ini, kita laporin ke polisi. Mas, tunggu dulu, Mas. Jangan. Mas, jangan laporin ke polisi, Mas. Mana? Katanya mau dibeliin iPhone. Ada yang mau aku ngomongin. Kita duduk dulu yuk. Oke. Aku minta maaf banget sama kamu. Kayaknya aku belum bisa beliin iPhone kamu. Karena aku masih terlilit hutang sama teman-temanku. Aku main judi online. Apa? Kamu main judi online? Jadi, selama ini, uang yang kamu kasih itu dari judi online? Enggak. Itu uangku. Enggak. Aku mau putus Aku dari kamu. terpaksa. Enggak, Aku lepasin. terpaksa, Ra. Dari mana aja kamu? Timothy, jawab jujur Mama ya. Apa yang sudah kamu lakuin? Teman-teman kamu datang ke Mama dan bilang kamu punya utang 30 juta buat judi online. Kamu tahu berapa utang warisan yang diberi ke papa kamu untuk kita? Sekarang kamu malah ikut-ikutan. Tapi Timothy cuma mau bantuin Mama. Bantuin apa? Bantuin mamamu ini cepat mati. Timothy minta maaf, Ma. Maafin Timothy. Maafin Timothy, Ma. Gitu jadi kelakuanmu, Christina ya. Oke, aku tandai kau, Christina ya. Di CGN kamu gak ngelunjak sama pacar kamu ngelunjak ya ternyata. Biasa Christina. Wow, ternyata begitulah nasib seorang Timothy yang sebenarnya berjuang setengah mati bagaimana untuk membantu keluarganya. Niatnya bagus, betul. Eksekusinya yang mungkin kurang. Mungkin ke V dulu deh. In case misalnya ini membayangkan aja ya. Kalau misalnya kamu punya pasangan nih, pacar kamu lah, let's say, ini misalkan aja gitu. Kamu nggak tahu lah sebelumnya intinya. Sampai suatu ketika kebuka seperti yang dialami oleh tadi Christina kayak gitu. Di saat seperti itu, apa yang mau kamu lakukan sebenarnya? Ya tinggalin lah. Memang mungkin itu sebuah keputusan yang memang
harus ya. Iya, karena aku Yang juga terbaik nggak buat mau kamu. terseret ke dalam situ, ntar aku Sebenarnya kena iya. imbasnya juga kan. Jadi mending langsung bye-bye gitu. Aku aja malu apalagi keseret ya. Iya, udah jatuh Iya juga keseret lagi. Malu-maluin. Tapi in case memang sebelum terjadian lah gitu loh, waktu kamu lagi menang-menang, dia lagi menang-menangnya gitu. Mungkin kamu sebagai wanita, apa upaya kamu untuk membuat dia memang? Ya apa ya, dikasih tahu sih, maksudnya kayak ya kayak tadi aku bilang sumber penghasilan tuh banyak gitu, jangan ngandelin judi. Ya sebenarnya bukan jangan ngandelin sih, jangan lakukan sama sekali gitu judi, karena ya lagi-lagi itu kan gambling kan, kita nggak akan tahu gitu kapan kalahnya. Iya. Jadi ya semakin nagih, terus ntar lama-lama dia semakin terjerumus juga. Susah keluar. Iya, susah keluar. Sebenarnya kan kalau kayak gitu, gimana respon kita mungkin? Apakah ada yang lebih bijaksana atau lebih baik ketika memang kita mungkin tahu teman kita ada yang terjerat, bahkan levelnya udah sampai begitu? Apakah meminjamkan uang untuk membayar utangnya adalah sebuah keputusan yang bijak? Atau gimana menurut Pester? Oh, menarik nih. Dulu judi onsite itu atau judi offline ya. Judi offline. Kan orang harus datang ke sebuah tempat atau ya at least dia harus berjudi dengan cara yang kita semua tahu itu konotasinya negatif. Tapi iblis tuh pinter, judi itu dibuat online dan seakan-akan bentuknya seperti game. Ya. Sehingga dengan bentuk online orang tidak perlu datang ke tempat yang konotasinya negatif. Iya. Dan nggak merasa dia jahat atau salah atau berdosa karena ini kan kayak permainan begitu. Jadi akhirnya judi ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Yang tadinya mungkin lebih segmented ya, artinya kalau lu yang penjudi ya lu akan datang ke tempat judi untuk berjudi. Nah ketika judi jadi online, semua bisa lakukan. Semuanya. Di kamarnya gitu ya, anak pelajar. Bahkan 2 minggu lalu saya pulang khotbah, habis khotbah di sebuah youth, terus sempat menceritakan cerita tadi soal judi tadi. Begitu selesai ada satu anak muda datang bilang, "Kak, thank you ya. Aku tuh gak nyesel datang hari ini, kena banget." Yeah. Nah kena yang mana nih? Kan khotbah 40 menit. Yang part terakhir yaitu soal judi. Dan dia bilang bahwa seminggu terakhir dia habis 20 juta. Dari judi online. Yang menarik, udah ngobrol-ngobrol, aku lihat dia kan masih muda ya. Artinya judi online itu bisa dibuat oleh siapa saja. Mau itu pendeta, mau itu guru sekolah, dokter. Oknum lah. Oknum Iya, gitu. Karena oknum. dia Iya. open untuk, tadi orang nggak perlu hadir ke tempat yang terkutuk tanda kutip gitu ya. Cukup buka HP, daftar, terus dia main. Dan di situ bukan cuma sekedar permainannya, tapi addiction-nya. Makanya tadi Faye punya satu decision, aku nggak mau. Apalagi mumpung belum menikah kan begitu. Yeah. Karena addiction-nya itu nggak mudah untuk lepas. Karena itu sifatnya mengikat gitu kan, dalam mencandu. Orang tuh punya sensasi psikologis yang membuat mereka tuh terikat, terbelenggu, dan akhirnya terseret begitu rupa. Dan meminjamkan uang tentunya bukan solusi yang baik lah ya. Karena ya nanti dia akan terus pakai uang itu untuk terjerat. Dan biasanya yang namanya judi itu dekat dengan kebohongan. Kalau udah addiction model begitu tuh pasti endingnya bohong gitu ya. Kalau boleh mengutip satu ayat firman Tuhan di 1 Timotius 6 ayat 10 dibilang, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi akarnya bukan uang tapi cinta uang itu. Wow. Dan sebab oleh memburu uang lah, ya kalau kita cari uang dengan cara yang halal oke lah, tapi memburu uangnya kan berarti tadi dengan segala cara gitu ya. Beberapa orang telah menyimpang dari iman. Menyimpang dari iman tuh artinya harusnya kamu percaya Tuhan yang memberkatin kamu dengan cara yang baik melalui pekerjaan-pekerjaanmu dan sebagainya. Tapi kamu malah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Ya, buat teman-teman yang terlibat dengan judi online atau judi apapun, teman-teman, ini waktunya kamu membuat keputusan yang tegas buat dirimu sendiri dan juga buat orang lain. Tanpa ketegasan kamu akan terus terjerembab di situ. Jangan lihat enaknya karena iblis selalu kasih previewnya yang enak-enak gitu ya, tapi ujungnya pada maut. Kita bilang itu kan, ada jalan yang dikira orang lurus tapi ujungnya pada maut. Jadi putuskan untuk berani keluar dari situ, walaupun kamu tahu waktu keluar dari situ ya nyari uang tidak mudah. Tetapi kita pernah bilang gini dalam Ibrani 13 ayat yang kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang. Artinya kalau hamba itu kan diperbudak gitu kan. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi belajar untuk mencukupkan diri, jangan boros, berhemat. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ada janji pemeliharaan Tuhan buat kita. Dia tidak akan meninggalkan kita, tapi syaratnya adalah cukupkan diri dengan apa yang ada. Wow. Nah kadang-kadang kita tuh greedy gitu. Kita kepengen, kita punya gaji mungkin nggak mampu untuk beli iPhone. Tapi tadi pinjam uang, berjudi supaya cepet dapat uang banyak dan akhirnya terjerembab. Yuk teman-teman, kamu perlu Tuhan untuk bisa keluar dari addictionmu, dari adiksimu, kecanduanmu. Bukan berarti nggak bisa. Kalau kamu bilang, ih sulit, aku udah pernah nyoba berkali-kali, sulit. Betul, sulit, namanya adiksi apapun sulit. Tapi ingat, sulit bukan berarti nggak bisa. Wow. Karena
Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Yes! Judi mungkin bisa aja terlihat menarik, tapi kita harus ingat dan selalu percaya kalau Tuhan juga perlengkapi kita dengan akal budi. Dan istilahnya kita sama-sama dipanggil bukan hanya untuk sekedar jadi besar, tapi juga jadi berkat. Jadi kalau misalnya memang kita mendapatkan penghasilan dari uang, dari judi seperti itu, apakah kita jadi berkat dari situ? Nah, silahkan kita renungkan masing-masing. Aku mengutip, tidak ada sesuatu yang terlalu sulit sampai kita tidak bisa melakukannya. Yes. Semangat terus teman-teman, boleh berikan tepuk tangan. Buat semua penonton yang pasti merasa sangat diberkati melalui episode kali ini. Dan pastinya kalau misalnya teman-teman merasa diberkati, ayo sama-sama kita dukung sama-sama program ini, program Soul ini, sampai Amho menjadi co-host. Gimana caranya tuh? Bisa dengan subscribe, silakan subscribe, turn on notification, like, komen, dan juga share di social media kamu. Dan pasti kita mau mengingatkan, kalau teman-teman mau share ini secara offline juga, di KTB teman-teman, di ibadah teman-teman, silakan lihat description box di bawah ini. Dan kamu akan menemukan modul yang bisa kamu download. Silakan pakai ini dengan bijaksana, semoga bisa jadi berkat. Dan pastinya program Soul akan terus hadir memberkati remaja-remaja dan siapapun yang menonton. Jadi pastikan jangan sampai kelewatan setiap program Soul. Kita ketemu di Soul episode berikutnya. Speak out! Your life! Terima kasih.